Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Saya berdoa kiranya Bapak, Ibu, Saudara senantiasa bersukacita, bahagia, damai, tentram, sejahtera dalam kasih Tuhan. Perkenankanlah pada kesempatan ini, setelah saya bersepeda sehat dan sekarang proses pendinginan, saya hendak sharing tentang pengalaman hidup saya. Saudaraku, saya adalah manusia biasa, manusia yang juga memiliki kekurangan, kesalahan, dan kelemahan, dan juga sering berbuat dosa. Jadi saya bukan manusia sempurna, dan puji syukur pada Tuhan bahwa Tuhan melawat saya dan mengubah saya dengan proses yang unik. Namun sebelumnya saya hendak menyatakan sesuai dengan pemahaman saya bahwa pada umumnya setiap orang senang mendapatkan pujian dan penghormatan. Itu manusiawi dan alami. Karena dengan pujian dan penghormatan serta penghargaan membuat hati nyaman dan kadang bisa berbunga-bunga karena ada orang lain yang menghargai kita, yang memberikan penghormatan kepada kita, yang memuji kita. Dan biasanya hampir setiap orang, termasuk saya, tidak suka jika mendapatkan hinaan, mendapatkan kritikan, mendapatkan caci maki, mendapatkan hujatan, apalagi jika mendapatkan fitnah dan dikhianati. Tetapi saudara-saudaraku, pengalaman hidup saya, salah satu yang mengubah diri saya, Tuhan berkenan memberikan peristiwa kehidupan kepada saya karena kesalahan-kesalahan saya, karena kelemahan dan kekurangan saya, membuat orang lain menjadi tersinggung dan marah, dan kemudian menghina, mencaci maki saya, menghujat saya. Di sisi lain, saya pernah difitnah dan dikhianati oleh teman, sahabat dekat, bahkan saudara. Tetapi ternyata tega untuk memfitnah, mengkhianati saya, menghambat dan menghancurkan masa depan dan karir saya. Di depan, sahabat saya tersebut tersenyum, baik sekali. Tapi di belakang, ternyata sahabat saya tersebut, yang sudah saya anggap sebagai saudara, telah menusuk dari belakang, menggunting lipatan, menghancurkan saya. Dan saya tidak siap karena dia adalah sahabat. Berbeda apabila orang yang memang benci kepada saya, yang marah kepada saya, tentu saya sudah siap menghadapi fitnah dan dikhianati oleh orang-orang yang membenci saya. Tetapi orang ini adalah sahabat saya yang setiap hari selalu baik dan tersenyum dengan saya. Ternyata tega memfitnah, mengkhianati, dan menghambat masa depan dan karir saya. Tetapi saudara-saudaraku, kemudian pada saat itu ketika saya mendapatkan hinaan, mendapatkan fitnah dan dikhianati, tentu sebagai manusia biasa, saya juga kemudian merasa kecewa, merasa marah, tersinggung, dan sakit hati. Tetapi dengan cara demikian, Tuhan telah mengingatkan saya, Tuhan telah mengubahkan saya, karena saya memang manusia yang banyak kesalahan, kekurangan, dan kelemahan. Kemudian saya bisa diingatkan Tuhan, Tuhan telah mengingatkan saya, dan saya bisa melihat di firman Tuhan. Jadi, melalui orang-orang yang menghina saya, mencaci maki saya, menghujat saya,
memfitnah dan mengkhianati saya, justru Tuhan memakai orang-orang tersebut untuk mengubah saya. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita berterima kasih bukan saja kepada orang-orang yang memuji, menghargai kita. Karena kalau kita dipuji dan dihormati, dihargai, tidak banyak untuk menaikkan kualitas hidup kita. Karena kita sudah nyaman, bahagia, dipuji, jadi tidak terlalu banyak pengaruhnya untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Tentu ada juga manfaatnya ketika kita dipuji, kemudian dihormati, dihargai, menjadi pendorong untuk kita maju. Itu juga bisa. Tetapi sebenarnya dengan kita bisa menerima dengan lapang dada, menerima kita dihujat, dihina, difitnah, dicaci maki, dikhianati. Ketika kita bisa menerima tersebut dengan lapang dada, dengan jiwa besar, justru kita akan naik kualitas hidup kita menjadi lebih tinggi lagi. Jadi saudara-saudaraku, saya sekarang bisa berubah dan saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi adalah ketika saya pernah mengalami mendapatkan hinaan, celaan, caci maki, hujatan karena kesalahan, kelemahan, kekurangan saya. Dan saya juga ketika saya berusaha baik dan bersahabat dengan tulus, saya justru mendapatkan fitnah dan dikhianati. Saya juga menjadi semakin berubah hidup saya, karakter saya. Jadi, marilah saudara-saudaraku, kita berterima kasih kepada orang-orang yang menghina kita, yang menyakiti kita, yang memfitnah kita, yang menghujat kita, yang mengkhianati kita. Berterima kasihlah kepada mereka. Dan juga tidak hanya berterima kasih, berdoalah, memberikan berkat kepada orang-orang yang telah menyakiti kita, yang telah menghina kita. Dengan kita bisa menerima hal-hal yang negatif, cacian, makian, fitnah, pengkhianatan, maka sebenarnya kita sudah naik harkat hidup kita, karakter kita. Karena ketika kita sudah terbiasa menerima hinaan, menerima hujatan, menerima fitnah dan dikhianati, hidup kita akan semakin lebih tenang, lebih damai dan sejahtera. Apalagi kalau kita bisa berterima kasih, memberikan berkat dan berdoa kepada orang-orang yang menghina, yang menyakiti, yang memfitnah, yang menghujat kita. Dan itulah kita sudah bisa dikatakan sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, berkenan menjadi manusia sempurna, datang ke dunia, menderita, terhina, terkhianati, difitnah, diludahi, dianiaya, disalib, kemudian wafat dengan penuh penderitaan, turun ke lembah maut, dan kemudian bangkit untuk menunjukkan kuasanya. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita lapang dada, penuh dengan sukacita, menerima hinaan, menerima fitnah, menerima pengkhianatan, maka di saat itulah adalah penghinaan yang paling dalam, seperti apa yang diterima oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan mendapatkan kuasa, karena kita sungguh akan mengeluarkan hal-hal yang positif, yaitu kasih dan kerendahan hati. Jadi saudara-saudaraku, dengan kita rela, lapang dada, jiwa besar, menerima hinaan, caci maki, fitnah, dan dikhianati, maka disitulah kita akan dibentuk menjadi pribadi yang memiliki karakter rendah hati dan kasih. Karena
dasar hidup dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kerendahan hati dan kasih. Demikian saudara-saudaraku, jadi marilah kita berbahagia tidak hanya di saat kita menerima pujian dan penghargaan, penghormatan, tapi tetaplah kita bersukacita ketika kita menerima hinaan, menerima hujatan, menerima fitnah dan dikhianati. Bahkan marilah kita berterima kasih kepada mereka yang menghina kita, dan kita berdoa kepada mereka dan memberikan berkat karena mereka telah mengubah kita menjadi lebih baik karena hinaan, fitnah dan pengkhianatan yang mereka lakukan kepada kita. Tuhan memberkati. Salam.